Hai semua, jumpa lagi di Dapur Nai. Semoga hari ini dan selamanya semua penonton Dapur Nai diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, Dapur Nai mau buat donat kentang tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 80 ml susu cair hangat. Lalu masukkan 30 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan, 1 sendok teh ragi instan, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan kira-kira 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbusa atau berbuih, tandanya masih aktif. Kemudian tambahkan 2 kuning telur, 30 gram margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya siapkan 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Kemudian masukkan campuran air ragi, berat kentang setelah dikukus ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan campuran air ragi dan kentang, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian lanjut kita uleni memakai tangan, uleni sampai kalis, dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Diuleni sampai kalis saja, tidak usah sampai kalis elastis ya teman-teman. Setelah kalis kemudian pindahkan ke wadah bersih, lalu tutup memakai plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya istirahatkan atau proofing adonan kira-kira 1 jam sampai mengembang. Untuk waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing ya. Setelah selama 1 jam di proofing atau diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang. Supaya adonannya tidak lengket di jari atau di tangan, olesi jari kita dengan minyak goreng ya. Kemudian kempiskan adonan memakai jari, lalu angkat, kemudian rounding atau bulatkan. Selanjutnya bagi adonan, di sini saya bagi menjadi 20 bagian dan jika ditimbang per bagian beratnya 25 gram ya teman-teman. Untuk besar kecilnya sesuai selera. Setelah adonannya selesai dibagi menjadi 20 bagian, kemudian tutup adonan supaya tidak kering, lalu ambil 1 bagian adonan, kemudian kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar, lalu rounding atau bulatkan. Saat meronding seperti ini, diusahakan dironding sampai padat supaya permukaannya mulus ya teman-teman. Setelah selesai dironding seperti ini, kemudian saya taruh di atas alas cupcake, lalu taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selain menggunakan alas cupcake, bisa menggunakan kertas roti, kertas nasi, atau kertas bakpao ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding. Nah, ini adonannya sudah selesai semua dironding. Contoh adonan yang kurang proofing, apabila kita sentuh memakai jari,
maka tidak akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan terasa membal. Apabila diangkat masih terasa berat ya teman-teman. Selanjutnya pipihkan adonan. Adonan yang pertama dipipihkan adalah adonan yang pertama kali kita rounding ya. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, kemudian bentuk atau lobangi memakai tutup botol. Di sini saya lobangi memakai tutup botol hand sanitizer yang sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Selain menggunakan tutup botol hand sanitizer, bisa digunakan memakai spuit atau sesuai selera ya. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dilobangi atau dibentuk. Setelah seluruh adonan selesai dilobangi atau dibentuk seperti ini, kemudian tutup adonan memakai kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 15 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu istirahat adonan sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing ya. Setelah 15 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Contoh adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh memakai ujung jari, maka dia akan meninggalkan bekas jejak jari dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Dan apabila diangkat sudah terasa ringan ya. Adonan ini siap kita goreng. Adonan yang pertama kali kita goreng, adonan yang pertama kali kita lobangin ya teman-teman. Kemudian panaskan minyak menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan adonan satu persatu. Kemudian putar-putar lubangnya seperti ini supaya tidak tertutup ya teman-teman. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Kita goreng menggunakan api paling kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong ya. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian angkat lalu tiriskan. Contoh adonan yang overproofing, apabila kita sentuh adonannya memakai ujung jari, maka bekas jejak jari kita tidak akan kembali ke bentuk semula ya teman-teman. Dan apabila adonan overproofing kita goreng, hasil donatnya akan kempes atau keriput. Sebaliknya, adonan yang kurang proofing, apabila digoreng, hasil donatnya akan keras dan weatheringnya tidak keluar. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Nah, ini donatnya sudah selesai semua digoreng. Setelah donatnya sudah dingin, kemudian beri topping sesuai selera. Di sini saya beri topping dark cooking coklat yang sudah dilelehkan dan meses warna-warni. Adonan yang pas proofing, apabila kita goreng, hasil donatnya akan empuk, lembut, tidak kempes, dan weatheringnya keluar. Supaya kita berhasil membuat donat, waktu istirahat atau waktu proofing adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing ya teman-teman. Semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Nah, ini dia donat kentang tanpa mixernya sudah jadi. Supaya donatnya tetap empuk dan lembut sampai berhari-hari, donatnya disimpan di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Donat kentang ini walaupun tanpa mixer, tapi teksturnya super duper empuk dan super lembut. Ini wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Nay. Terima kasih.